Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema siapa saja yang mencintaimu diam-diam saat ini. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat di sini untuk kartu pertama yang keluar. Ada kartu The Sun. Saya merasakan ada seseorang yang mencintai kamu ya diam-diam saat ini, dan mungkin ada jarak di antara kalian berdua, entah ini mungkin beda kota ya, beda negara dan lain sebagainya. Intinya ada jarak. Atau mungkin jarak ini bisa juga berkaitan dengan komunikasi yang saat ini tidak ada di antara kalian berdua. Namun meskipun jarak ini memisahkan ya, tapi dia tetap mencintai dan nyaman dengan kamu. Karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu The Sun, dia melihat kamu sebagai pribadi yang hangat. Dia mengagumi kamu ya, dia merasa kamu adalah seseorang yang menarik. Dia kagum ya dengan kamu yang begitu tulus, kamu yang begitu baik sama dia. Memberikan dia cinta dan kasih sayang. Orangnya juga di sini memiliki karakter yang enak gitu ya untuk diajak komunikasi. Dan dia memiliki ambisi yang besar untuk bisa secepatnya memberikan kejelasan sama kamu. Jadi jika pada saat ini tidak ada kejelasan, tidak ada komunikasi, maka dalam waktu dekat ada potensi dan kesempatan ya, di mana dia akan mengungkapkan, dia akan mengekspresikan perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Ini bisa jadi seseorang yang baru atau seseorang yang mungkin sudah mengenal kamu sebelumnya. Oke. Ada harapan terbesar sebenarnya dari dalam hatinya. Dia ingin bisa memprioritaskan kamu dalam segala hal. Karena bagi dia, kamu adalah seseorang yang sangat bisa, sangat mampu untuk meluluhkan hatinya. Mungkin dia di sini udah baper sama kamu ya, dan selalu memikirkan kamu setiap harinya. Dia ingin bisa menciptakan masa depan bersama dengan kamu, dengan penuh kebahagiaan dan juga keindahan. Oke, selanjutnya di sini seseorang yang mencintaimu diam-diam pada saat ini. Ada kartu Five of Swords. Saya merasakan ada sebagian dari kamu yang mungkin sudah mengenal lama orang ini ya, karena dengan hadirnya kartu Five of Swords membawa energi konflik yang mungkin sudah terjadi di antara kalian berdua, yang saat ini memisahkan kalian. Bisa jadi ada permasalahan besar, bisa jadi ada kesalahpahaman atau rasa sakit hati di sini. Namun dengan hadirnya kartu Five of Swords artinya dia sudah belajar ya dari segala hal-hal yang terjadi, dan dia ingin bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi untuk bisa menjadi pendamping kamu, untuk bisa membahagiakan kamu. Karena dia gak merasa lagi ada orang lain yang bisa cocok sama dia. Dia udah melihat kamu jodohnya di sini. Dia merasakan begitu banyaknya cinta di dalam hatinya di saat dia dekat dengan kamu, di saat dia berkomunikasi, atau bahkan sekedar melihat foto-foto kamu, ya, memandangi kamu dari kejauhan. Hatinya tenang, hatinya penuh cinta. Namun jika sebelumnya ada konflik, maka tentunya harus diselesaikan terlebih dahulu ya di sini, karena ada situasi yang menggantung untuk sebagian dari kamu ya dengan seseorang yang kamu fokuskan.
Jadi harus diselesaikan dulu permasalahannya, baru nantinya akan ada kesempatan lagi untuk bisa menjalin hubungan kembali. Namun jika kamu saat ini mengharapkan seseorang yang baru, maka dengan hadirnya kartu Five of Swords ini menunjukkan bahwa kamu harus bisa berdamai dulu ya dengan keadaan, dengan situasi, baik saat ini maupun yang sudah terjadi. Karena dengan kamu bisa healing ya hati kamu, perasaan kamu akan ringan di sini langkahnya untuk maju ke masa depan. Oke, selanjutnya siapa saja yang mencintaimu diam-diam pada saat ini? Oke, ada kartu Queen of Cups. Saya merasakan energi seseorang yang misterius di sini. Ya. Mungkin ada seseorang yang kayak dia nggak terlalu terbuka ya dengan perasaannya, dengan apa yang dia pikirkan. Tapi dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu. Ya, bukan berarti dia kayak menutupi untuk melakukan hal yang buruk ya, enggak, karena di sini dia benar-benar cinta sama kamu. Dia merasa tertarik, dia merasa begitu nyaman ya di dekat kamu. Namun mungkin pada saat ini juga dia memiliki rasa insecure ya, rasa tidak percaya diri untuk mengungkapkan perasaan dia yang sebenarnya. Dia berharap bahwa waktu akan mempersatukan kalian kembali dan kalian akan bisa bersama ya dalam suatu ikatan, dalam suatu komitmen yang jelas dan juga bisa dipertahankan sampai jangka panjang. Karena kalau kita lihat di sini juga dengan hadirnya kartu Queen of Cups artinya juga ada energi kesedihan ya. Energi yang bisa dibilang penyesalan ya. Jika ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka saat ini dia menyesal. Saat ini dia ingin bisa minta maaf ya sama kamu. Mengatakan bahwa betapa hampanya hidup dia tanpa hadirnya kamu di sisinya. Dia menyesal di sini. Jika dia sudah melakukan kesalahan ya sama kamu, jika dia sudah menyakiti hati kamu, melukai hati terdalam kamu. Padahal sebenarnya sampai saat ini pun dia masih tidak bisa melupakan kamu, nggak bisa move on. Karena kamu begitu berharga di matanya. Kamu begitu melekat di dalam hatinya. Sebanyak apapun dia mengenal orang-orang lain ya di luaran sana, tapi tetap kamulah yang dia fokuskan dari hati terdalamnya. Oke, kita lanjut lagi. Seseorang yang mencintai kamu diam-diam pada saat ini. Ada Nine of Wands. Seseorang ini ada energi yang bisa dibilang berpengalaman ya. Mungkin dia memiliki pengalaman yang kelam ya dalam kehidupan cintanya. Entah mungkin dia sebelumnya pernah dikhianati oleh seseorang, mungkin dia pernah dibohongin, atau mungkin ditinggalkan. Makanya setelah bertemu dengan kamu, dia merasa kayak memiliki kesempatan lagi untuk bisa merasakan yang namanya cinta. Karena mungkin sebelum bertemu dengan kamu, dia udah pasrah banget, dia udah kayak gak percaya cinta lagi. Setelah disakiti oleh orang masa lalunya, ya sebelum dia mengenal kamu. Tapi setelah dia mengenal kamu, di sini dia kayak merasakan kembali bahwa cinta itu masih ada. Ya. Namun terlepas apakah pada saat ini kalian berkomunikasi atau tidak, di sini memang saya merasakan ada energi takut ya dari dia. Mungkin dia takut ditolak sama kamu. Mungkin dia merasa nggak pantas mendapatkan kesempatan lagi dari kamu. Karena dia tahu di sini sudah membuat kamu sedih, sudah membuat kamu kecewa dengan sikapnya, dengan tindakannya, atau mungkin dengan kata-katanya, ya, yang pernah dia ucapkan sama kamu. Dan kamu pun sebenarnya juga sayang sama dia, ya. Jika dia ini adalah seorang yang baru, maka sebenarnya kamu penasaran sama dia.
namun kayak tetap ada keraguan ya di dalam hati kamu tentang apakah orang ini nantinya akan datang dan benar-benar serius atau hanya mempermainkan kamu aja. Karena dari kamu pun juga ingin berhati-hati di sini. Kamu tidak ingin terluka lagi, kamu tidak ingin patah hati lagi. Jadi kamu hanya akan memberikan kesempatan ya pada seseorang yang benar-benar bisa menjaga hati kamu, bisa menjaga hubungan, menghargai satu sama lain, dan juga setia, serta mengedepankan cinta dan kasih sayang satu sama lain. Oke, kita lihat lagi di sini seseorang yang mencintai kamu diam-diam pada saat ini. Ada Seven of Pentacles. Saya menangkap energi menunggu ya di sini. Mungkin ada seseorang yang sudah menunggu kamu cukup lama, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun ya untuk sebagian dari kalian. Di sini mungkin dia kayak memfokuskan terlebih dahulu pada karirnya, pada finansialnya, atau mungkin dia fokus sama keluarga, fokus untuk membangun kestabilan dan juga rasa aman gitu ya di dalam hidupnya, mungkin dengan pekerjaannya dan segala hal yang dia miliki pada saat ini. Tapi yang dia inginkan adalah bahwa nantinya di saat dia sudah merasa stabil, di saat dia sudah bisa memberikan sesuatu yang bisa dipertahankan dalam jangka panjang, ya, dia berharap kamulah seseorang yang bisa menemani dia sampai kapanpun. Dia berharap di sini, dia berdoa bahwa kamulah orangnya, bahwa kamulah jodohnya. Karena dia merasakan energi yang sangat besar sekali dalam hatinya bahwa gak ada lagi yang benar-benar bisa membuat dia bahagia selain kamu. Ya, apalagi di sini ada kartu The Sun. Kamu adalah cahaya di dalam hidupnya. Makanya di saat kamu udah gak ada lagi ya, udah berjarak dengan dia, sudah tidak di sampingnya lagi, hidupnya jadi gelap, hidupnya seakan-akan tidak ada tujuan, tidak ada arah. Dia kehilangan arah di sini. Dengan hilangnya kamu dari sisinya. Ini bisa jadi siapapun ya. Kamu pasti mengetahui ini siapa di dalam kehidupan kamu. Bisa jadi mungkin mantan kamu, bisa jadi gebetan kamu, atau orang baru yang kamu kenal, atau bisa jadi seseorang yang akan kamu temui sesaat lagi, yang akan berkenalan dengan kamu. Ya, disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu pada saat ini. Kita lanjut, siapa saja yang mencintai kamu diam-diam pada saat ini. Oke, ada kartu Death. Ada sesuatu yang berakhir, artinya ini ada energi mantan di sini, ya. Ada energi mantan di sini. Seseorang yang sebelumnya sudah menjalin hubungan dengan kamu, oke? Seseorang yang sudah pernah berkomunikasi dengan kamu dengan sangat intens, ya, dengan sangat baik. Tapi mungkin seseorang ini pergi dari kamu, atau kamu yang pergi dari dia, ya, bisa vice versa, energi bisa terbolak dan terbalik. Tapi setelah adanya perpisahan, justru di sini dia merasa semakin sakit. Sebelumnya dia berpikiran bahwa berpisah adalah keputusan yang terbaik bagi dia. Dia akan merasa bebas, dia akan merasa lebih baik, dia akan memiliki banyak kesempatan, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia merasa tak berdaya tanpa kamu di sini. Ya. Makanya ada energi penyesalan di mana dia ingin bisa kembali dengan kamu. Setidak-tidaknya berkomunikasi, jika pada saat ini tidak ada komunikasi. Ya, banyak energi menyesal, banyak energi menunggu, dan juga ada campuran energi takut juga sih sebenarnya di sini, karena mungkin dia merasa kamu akan lebih tegas ya pada saat ini. Jadi takut dia di sini akan adanya penolakan dari kamu, atau kamu tidak akan memberikan dia kesempatan lagi.
Selanjutnya, siapa yang mencintai kamu diam-diam pada saat ini? Ada kartu Knight of Swords. Saya merasakan ada energi orang baru juga. Ya, entah kamu mengenal dia atau tidak, tapi dia kayak memantau kamu di sini. Mungkin dari media sosial, mungkin dari lingkungan kerja, atau mungkin dari lingkungan tempat tinggal kamu. Apapun ya situasinya di sini, tapi dia kayak punya ketertarikan dan dia kayak ingin bertindak di sini. Tindakannya apa? Tindakannya mungkin untuk bisa berkenalan sama kamu, mengenal kamu lebih dalam, ngajakin kamu jalan, ya, mengunjungi tempat yang indah bersama, menghabiskan waktu bersama, ngobrol dan saling bercanda tawa satu sama lain. Karena kalau yang saya lihat di sini dengan hadirnya kartu Knight of Swords, ada kayak energi di mana seseorang ini dia orangnya mudah bergaul, mudah bersosialisasi, dia memiliki banyak teman ya, status sosialnya tinggi, namun dia nggak akan membagikan ya perasaannya dengan sembarang orang. Jadi meskipun dia friendly di sini ke banyak orang, tapi untuk urusan hati, untuk urusan asmara, dia cukup satu di sini. Ya, untuk urusan hati, dia hanya memilih satu orang. Meskipun dia punya banyak teman, banyak kenalan, ya, ada energi orang yang seperti itu. Karena beberapa di antara kamu, ya, di sini orang yang mencintai kamu diam-diam bukan hanya satu orang, bisa 2, 3, atau bahkan lebih. Oke? Dan juga dengan hadirnya kartu ini, saya melihat ada energi seseorang yang kayak akan menganggap ya perkenalan antara dia dan kamu adalah sebuah kesempatan yang baik yang harus dia ambil dan harus dia jaga. Ya, karena di sini sebenarnya orangnya sulit dia untuk jatuh cinta. Tapi setelah bertemu kamu kok kayak ngerasa berbeda gitu ya. Kamu kayak ngerasa dia juga berbeda. Jadi sama-sama ada ketertarikan gitu ya satu sama lain. Dia bukan tipe seseorang yang kayak mudah untuk juga memberikan janji-janji manis, tapi dia lebih ke tindakan di sini. Jadi kalau misalkan kamu kayak ingin sesuatu, ya dia tidak akan berjanji akan melakukan ya dalam waktu yang lama, tapi dia akan sesegera mungkin di sini membuktikannya lewat tindakannya. Karena dia sadar bahwa kamu berharga, bahwa dia ingin membahagiakan kamu setiap saatnya, agar kamu nyaman juga sama dia, agar kamu juga tertarik sama dia. Itulah hal-hal yang dia lakukan untuk bisa meluluhkan hati kamu di sini. Namun bisa jadi beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang kadang dia bisa cuek ya, karena sibuk gitu dengan pekerjaan atau ada hal-hal yang harus dia lakukan. Jadi untuk sementara waktu dia kayak seakan-akan nyuekin kamu, seakan-akan kayak jarang gitu komunikasinya. Tapi setelah pekerjaannya selesai atau urusannya selesai, nanti dia akan hangat kembali. Ya, dia adalah seseorang yang lumayan berwibawa ya dan juga karismatik, tapi terkadang dia juga bisa bersikap kekanak-kanakan. Ya, bisa bersikap manja juga di sini dia sama kamu. Oke. Kita lanjut. Siapa aja yang mencintai kamu diam-diam pada saat ini? Oke, ada kartu Two of Swords. Saya merasakan ada juga seseorang yang kayak dia udah memiliki hubungan dengan orang lain, tapi dia malah merasa lebih tertarik sama kamu. Dia kayak merasa pasangannya itu nggak memberikan dia kebahagiaan, nggak memberikan dia kenyamanan, apalagi rasa cinta yang besar yang dia rasakan sama kamu. Jadi bisa jadi ada seseorang juga yang sudah menjalin hubungan dengan orang lain, tapi dia malah lebih tertarik sama kamu gitu ya. Ini nggak semuanya, tapi ada beberapa yang berada gitu ya pada situasi seperti itu. Situasi yang bisa mengarah ke cinta segitiga. Oke? Ada sebagian di sini.
Dan saya juga merasakan ada kayak energi di mana antara dia dan kamu kayak ada yang menjalani hubungan tanpa status ya di sini. Sebenarnya dia ingin menyampaikan perasaannya ya. Jika pada saat ini antara kamu dan dia kayak cuma berteman, hanya kenalan gitu ya, dan udah jalan berapa lama tapi belum ada kejelasan, belum ada status yang jelas, maka sebenarnya di sini dengan hadirnya kartu Two of Swords dia sebenarnya ingin menyampaikan perasaannya pada kamu. Namun dia kayak merasa belum bisa dibilang belum berani gitu. Mungkin dia merasa insecure juga. Dia nggak merasa percaya diri untuk mengungkapkannya. Dia merasa belum pantas gitu ya untuk kamu di sini yang begitu dia kagumi, yang begitu dia sayangi. Mungkin karena situasinya yang belum mendukung pada saat ini, atau hal-hal lain yang membuat dia merasa insecure. Tapi bagaimanapun juga, di sini seiring berjalannya waktu dia akan bisa memupuk keberanian tersebut ya untuk mungkin menjelaskan tentang apa yang dia rasakan dan bagaimana dia menyikapi hubungan ini untuk kedepannya. Apakah hanya sebatas teman aja atau akan lanjut ya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yang lebih serius, yang lebih bisa dikatakan sebagai komitmen. Kita lanjut lagi. Seorang yang mencintai kamu diam-diam pada saat ini, ada Four of Pentacles. Oke, energi mencintai dalam diamnya memang kencang ya di sini dengan hadirnya kartu Four of Pentacles. Jadi kayak saya menangkap energi seseorang yang kayak memang benar-benar diam gitu. Benar-benar nggak ada komunikasi, benar-benar kayak nggak ada pertemuan juga. Dia diam 1000 bahasa. Menahan ya, perasaan terdalamnya. Tidak mengungkapkan sedikit pun. Mungkin ada yang sedang bermasalah gitu ya dengan finansial, dengan keuangan, karena di sini ada Four of Pentacles. Jadi mungkin dia ingin fokus dulu meningkatkan karirnya, keuangannya agar stabil dulu, baru nanti dia akan datang sama kamu agar dia bisa lebih percaya diri, agar dia bisa memberikan kestabilan tersebut sama kamu. Karena dia tahu kamu gak akan menerima dia kalau dia sendiri belum stabil ya. Jika pekerjaannya masih berantakan, jika keuangannya juga masih naik turun ya, dia tahu bahwa kamu gak akan merasa senang atau bahagia dengan situasi yang seperti itu. Makanya dia ingin menstabilkan diri dulu di sini ya. Ada seseorang yang seperti itu terhadap kamu. Dia kayak lebih menahan diri terlebih dahulu sampai nanti dia merasa aman dan nyaman dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia kerjakan, baru nantinya dia akan datang. Oke? Untuk bisa mengekspresikan cinta terdalamnya untuk kamu. Kalau untuk zodiak, saya melihat di sini ada zodiak Libra, Leo, ada Scorpio, Pisces, ada Virgo, Capricorn, kemudian ada Taurus dan Gemini. Ya, namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya, karena ini adalah general reading ya, energi yang sangat umum, energi banyak orang. Oke, kita lanjut lagi. Siapa aja yang mencintai kamu diam-diam? Oke, ada Four of Wands. Bagus energinya. Ada seseorang yang serius di sini. Atau ingin menawarkan keseriusan sama kamu. Karena balik lagi, karena sebelumnya dia udah gak percaya lagi sama yang namanya cinta. Ya, dia sebenarnya orang yang sulit jatuh cinta. Tapi dengan hadirnya kartu Four of Wands, artinya dia menemukan kembali perasaan tersebut setelah dia mengenal kamu. Bahkan di sini ada energi pernikahan ya. Jika kamu sudah menginginkannya untuk bisa segera menikah, maka seseorang ini bisa memberikannya sama kamu. Dengan hadirnya kartu Four of Wands, energi pernikahan, energi perayaan gitu ya, perayaan komitmen.
yang terjalin di antara kalian berdua. Dan saya juga melihat ada energi twin flame di sini dengan hadirnya kartu Four of Wands. Bahkan ada yang udah terpisah lama tapi kayak punya kesempatan gitu untuk bisa bersatu kembali. Jika kamu ya dan dia sampai nantinya ke pernikahan ya, maka antara kamu dan dia akan benar-benar merasa sangat bersyukur bertemu satu sama lain ya, mengubur masa lalu dan menciptakan masa depan yang sangat indah, sangat cerah dan penuh dengan rasa nyaman dan kebahagiaan. Banyak energi sukacita di sini dengan hadirnya kartu Four of Wands. Oke, selanjutnya ada Six of Wands, ada energi healing, ada energi kemenangan ya. Dalam artian juga bisa disebutkan tentang keberhasilan cita-cita, masa depan, rencana-rencana. Ya, ada energi perayaan juga di sini dengan hadirnya kartu Six of Wands. Makanya setelah adanya badai ya, akhirnya kamu di sini bisa merasakan pelangi, keindahan, kebahagiaan, dan juga sebagai hasil dari kesabaran kamu selama ini. Ya, semesta memberikan banyak energi-energi positif, energi yang cerah yang akan melancarkan jalan kamu untuk kedepannya. Jadi kamu gak perlu khawatir, gak perlu takut jika pada saat ini kamu sedang merasa galau atau sedang merasa terpuruk. Kamu akan dibantu oleh semesta. Semesta akan menjaga kamu ya sampai kamu berada di titik yang membahagiakan ini. Dengan hadirnya kartu Four of Wands, ada Six of Wands juga. Oke, ada kartu Seven of Swords. Bottom of deck ada High Priest. Di sini saya merasakan kamu yang saat ini atau sebelumnya pernah ditipu oleh seseorang atau dimanfaatkan aja, maka dengan hadirnya kartu Seven of Swords ini menyarankan kamu untuk lebih berhati-hati ya dalam mengenal seseorang, baik ini seseorang yang lama ataupun seseorang yang baru. Dan sebenarnya kamu udah banyak belajar ya dengan hadirnya kartu The High Priest di sini. Kamu udah banyak mengambil hikmah ya dari segala situasi, dari segala keadaan yang sudah terjadi. Jadi saya melihat di sini kamu akan lebih bijak ya dalam menyikapi hubungan asmara kamu ke depannya. Segala hambatan dan tantangan akan segera terselesaikan. Dan saya melihat orang-orang yang punya perasaan, punya cinta sama kamu, mereka semua akan berdatangan ya, dan kamulah di sini yang harus bisa memilih dengan siapa kamu ingin bersama. Kamu bisa mendengarkan intuisi kamu ya, jika kamu kesulitan dalam memilih, baik itu situasi ataupun seseorang, dengarkan intuisi kamu, kata hati kamu, yang mana yang paling membuat kamu nyaman dan membuat kamu yakin untuk kedepannya. Dengan begitu kamu akan bisa memilih dengan tepat ya, dan kamu tidak akan menyesal dengan keputusan yang sudah kamu ambil. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan readingan ini. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.